Ya, kalau kita melihat kondisi yang terjadi antara pemerintah China dan juga Jack Ma ini sungguh menarik ya, hingga di kuartal keempat begitu di tahun 2020 kasus daripada Jack Ma yang mengkritisi pemerintahan China termasuk dengan sistem keuangannya dan sistem perbankannya ternyata dianggap bandel begitu ya bagi pemerintahan China sendiri. Tentunya anak bandel harus mendapatkan hukuman dan inilah yang diterima oleh perusahaan Jack Ma yaitu Alibaba ya. Sehingga tentu Anda menjadi berpikir ya, bandel untuk anak kecil memang boleh bandel begitu ya, tapi ketika bandelnya ini sudah mengkritisi pemerintahan China, sepertinya harus diberikan satu sanksi begitu ya, yang kemudian menunjukkan bahwa pemerintah China ini memiliki kekuatan yang lebih besar begitu daripada perusahaan. Nah, bandelnya Jack Ma ini seperti apa dan sanksinya tentunya seperti apa ya, kita lihat langsung saja. Bandel Jack Ma ini akhirnya terus dipersulit oleh China. Kita lihat data-datanya ya. Inilah tuduhan dan juga sanksi daripada Alibaba Group. Di mana tuduhannya sebenarnya bisa kita bilang sederhana karena hanya ada 2 poin begitu ya. Tapi yang tidak sederhana adalah sanksinya. Kita mulai dari tuduhannya dulu. Di mana monopoli pasar begitu, yang ini adalah satu tuduhan yang diberikan oleh pemerintah China. Xi Jinping melalui pemerintahan China begitu ya. Di mana dikatakan Jack Ma ini memonopoli pasar dengan pelanggaran hak dan kepentingan konsumen. Nah, seperti apa bentuknya? Nah, apabila Anda menggunakan platform Alibaba begitu, e-commerce Alibaba, maka dengan menggunakan platform tersebut nanti Anda diarahkan ke satu layar begitu ya, yang membuat Anda memilih begitu aplikasi apa yang akan Anda gunakan. Apakah harus Alibaba atau bisa dengan menggunakan aplikasi lainnya begitu. Kalau kita di Indonesia ya, di tanah air kita ingin berbelanja dengan menggunakan e-commerce begitu, tentunya kita bisa memilih ya platform dengan brand 1, brand 2, brand 3 begitu ya, bebas mau belanja di mana. Tapi ketika Anda menggunakan e-commerce Alibaba di China sana, ternyata Anda diberikan pilihan. Apabila Anda menggunakan Alibaba, tentunya aplikasi lain tidak dapat digunakan. Ketika Anda menggunakan aplikasi lain, Alibaba tidak dapat digunakan. Tapi competitive advantage daripada Alibaba yang selama ini memang sudah terkenal, bahkan sudah listing di bursa Nasdaq Amerika Serikat, tentu ini mendorong para konsumer untuk lebih memilih yang brandnya lebih terkenal saja. Sehingga ini memberikan satu disadvantage begitu ya, atau memberikan satu kerugian kompetitif bagi pesaing-pesaing lainnya, karena tentunya orang akan dengan adanya pilihan tersebut orang akan lebih memilih Alibaba. Nah, ini dianggap salah begitu ya oleh pemerintahan China karena ada pelanggaran hak dan kepentingan konsumen. Konsumen itu harusnya dibebaskan ya, jangan dikasih pilihan, dikasih kebebasan saja memilih aplikasi e-commerce mana begitu yang sebaiknya atau yang cocok dengan mereka. Nah, inilah yang kemudian dijadikan satu tuduhan oleh pemerintahan China sehingga semenjak Desember begitu di tahun 2020 lalu dan dilakukan investigasi pada Alibaba Group, ternyata akhirnya di bulan April ini sanksi tersebut membuahkan satu denda begitu ya, yang senilai 2,8 miliar dolar Amerika Serikat atau 18,23 miliar yuan, kalau kita rupiahkan di sekitar 41 triliun rupiah. Begitu ya, artinya apa? Artinya bandelnya ini ternyata mahal juga ya untuk Jack Ma begitu, karena sudah mengkritisi pemerintahan dan sistem keuangan di China. Sehingga kalau dihitung-hitung ya, walaupun 2,8 miliar ini terlihat cukup besar, tapi ternyata besarannya ini hanya 4% saja begitu dari pendapatan full year Alibaba Group di tahun 2019. Nah, pemerintahan China menganggap 4% ini cukup ringan begitu ya, karena berdasarkan aturan dan perundang-undangan di China sendiri, 4% ini apabila dikatakan berat bisa dinaikkan ke kisaran 10% begitu maksimalnya dari pendapatan full year di 2019 per tuduhan begitu ya. Nah, jadi ini menarik apabila kemudian dianggap pelanggaran ini ringan dan Alibaba mengatakan bahwa akan mengikuti sanksi yang diberikan oleh pemerintah ini. Nah, tuduhannya apakah akan berlanjut? Nah, ini masih menjadi satu pertanyaan juga ya, karena meeting diadakan di Hong Kong begitu, meeting tertutup dari Alibaba Group dikatakan sudah dijalankan di Hong Kong per hari Sabtu kemarin, tapi hasilnya belum didisclose kepada publik. Nanti akan kita nantikan ya bagaimana hasilnya. Dan kemudian selain mendapatkan denda 2,8 miliar yang harus dipenuhi oleh Alibaba, ternyata Alibaba juga harus mengajukan pemeriksaan dan laporan kepatuhan selama 3 tahun berturut-turut begitu ya, untuk menunjukkan bahwa tidak akan terjadi lagi praktik monopoli yang seperti ini. Nah, kita lihat pada slide yang berikutnya, inilah
rekam jejaknya begitu ya semenjak Oktober hingga April 2021 tahun ini apa saja yang kemudian dilakukan oleh Jack Ma. Anda tentu pernah mendengar begitu ya, Jack Ma sempat menghilang setelah Jack Ma menuding sistem keuangan dan perbankan di China ini katanya terlalu merupakan satu legacy begitu atau warisan dari zaman-zaman dulu yang tidak berubah hingga saat ini. Artinya terlalu orang tua begitu katanya atau terlalu kuno ya kurang lebih kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, tentunya ini tidak disukai begitu oleh pemerintahan China dan sistem perbankan di China pada bulan Oktober, sehingga pemerintahan China ini melakukan investigasi secara menyeluruh begitu kepada sistem keuangan dari Alibaba Group begitu ya setelah pemerintahan China dituding seperti itu. Hasilnya di November 2020 pada akhirnya Ant Financial batal IPO begitu ya setelah investigasi diberlakukan oleh pemerintahan China ini karena tentunya dianggap oleh pemerintahan China sistem bisnis daripada Ant Financial ini yang kemudian memberlakukan sistem peminjaman begitu atau leasing ya secara micro leasing secara online kepada para konsumer ini dikatakan ada beberapa sistem yang melanggar sistem pemerintahan di China sehingga akhirnya Ant Financial batal IPO di November 2020 dan pada saat itu tentu apabila Anda kemudian menjadi satu investor saham di Indonesia Anda kemudian pasti merasakan dampaknya begitu ya karena dana yang dimiliki oleh investor global begitu yang harusnya masuk ke Ant Financial yang akan IPO di Amerika Serikat pada saat itu ternyata harus outflow begitu ya dan masuk ke Indonesia. Beberapa capital tersebut atau dana tersebut akhirnya masuk ke saham-saham bank besar sehingga Anda melihat di akhir tahun 2020 banyak saham bank buku 4 begitu ya yang meningkat karena inflow ke pasar domestik kita dikatakan senilai kurang lebih 5 triliun rupiah begitu ya inflow-nya terkait dengan Ant Financial yang batal IPO. Di Desember 2020 kemudian diberlakukan investigasi untuk praktik monopoli yang dilakukan oleh Alibaba Group begitu ya pada saat itu dan ternyata di April 2021 hasilnya adalah Alibaba dijatuhi sanksi monopoli pasar. Nah, ini kalau kita lihat ya ada sedikit kejanggalan begitu antara Ant Financial yang batal IPO dengan pada akhirnya pemerintahan China kemudian mengeluarkan aturan micro lending begitu peminjaman mikro secara online karena ini merupakan salah satu backbone atau lini bisnis utama dari Ant Financial sebelumnya ya. Ini menarik. Apakah ini merupakan satu tiruan begitu dari sistem bisnis Ant Financial yang diberlakukan juga oleh pemerintah pada akhirnya dan kemudian langsung diberikan regulasi khusus oleh pemerintah. Nah, ini masih menjadi satu tanda tanya. Tapi hingga saat ini Ant Financial belum dikabarkan akan melakukan IPO kembali begitu ya, belum ada kembali tanggalnya atau kepastiannya apakah akan IPO lagi atau tidak. Kemudian kita lihat setelah kasus-kasus tersebut Jack Ma hilang kabar, Anda kemudian tentu melihat BABA ya atau Alibaba Group dengan kode emitennya BABA di New York Stock Exchange kemudian jatuh pada saat itu dan kemudian di Januari 2021 Anda melihat juga Jack Ma kembali ke publik dan ini mendorong kemudian para investor untuk kembali mengakumulasi saham Alibaba Group begitu di Amerika Serikat. April pada akhirnya Alibaba dijatuhi sanksi monopoli pasar sebesar 41 triliun rupiah. Tapi yang menjadi menarik adalah apakah hal tersebut kemudian menekan kondisi fundamental secara khusus daripada Alibaba Group. Nah, ini akan kita bahas di slide yang selanjutnya. Tapi kita lihat dulu bagaimana dampaknya pada pergerakan secara teknikal begitu ya dari saham Alibaba Group. Karena mungkin beberapa dari Anda yang menyaksikan CNBC Indonesia banyak yang kemudian berinvestasi pada saham-saham teknologi di Amerika Serikat. Kita melihat harganya di sini sudah menyentuh Bollinger Band bawah begitu ya. Untuk dari emiten dari BABA di sini dan kemudian pada hari yang sama di hari pada saat penutupan di hari Jumat terakhir di Amerika Serikat ketika menyentuh support begitu di Bollinger Band bawah langsung kemudian mantul naik ada aksi akumulasi dari para investor dan membentuk candle hammer begitu ya. Nah, apabila candle hammer ini terbentuk maka kemungkinan besar pergerakan saham selanjutnya akan melanjutkan penguatan. Tapi apakah benar akan melanjutkan penguatan? Nah, ini menjadi satu tanda tanya. Karena dari indikator RSI di sini menunjukkan level daripada price action atau harga daripada BABA ini berada di level 41 begitu. Artinya masih ada ruang untuk investor yang pesimis ini untuk kembali lagi melakukan penjualan. Anda melihat juga saham BABA merupakan salah satu
emiten-emiten yang terdaftar di Nasdaq yang belakangan ini kemudian banyak sekali dilepas oleh para investor. Anda lihat di sini pada parallel channel down-nya di sini menunjukkan adanya downtrend begitu pada jangka pendek akibat kenaikan dari US Treasury 10 tahun begitu ya, yang mendorong investor untuk menjual saham-saham teknologi. Tidak hanya e-commerce BABA saja begitu, tapi e-commerce lain atau saham-saham teknologi lainnya seperti Facebook, Netflix dan juga Tesla dijual atau dilepaskan semuanya oleh investor akibat sentimen pasar tersebut. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan apakah ini merupakan support begitu ya, ini masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut karena beberapa investor mengatakan bahwa ini merupakan salah satu support kuat begitu ya dari emiten Alibaba Group di Amerika Serikat. Beberapa kalau kita tarik garis begitu, garis lurus begitu ya untuk support di sini, Anda melihat bahwa level-level ini adalah level-level kuat yang menahan pergerakan harga di kisaran $223 Amerika Serikat per sahamnya untuk Alibaba Group. Sehingga pergerakan di hari ini tentu menjadi menarik bagi Anda yang berinvestasi pada emiten ini untuk diperhatikan ya. Karena terkait dengan pergerakan harga sendiri, pergerakan harga Alibaba Group yang listing di Bursa Saham Hong Kong sudah menunjukkan adanya kenaikan sekitar 8% di sana ya. Jadi apakah akan efeknya akan sama di Amerika Serikat, nanti akan diupdate lebih lanjut. Tetapi yang terakhir adalah di sini apakah kinerja keuangan daripada Alibaba Group sendiri terpengaruh begitu ya dengan adanya denda sekitar 2,8 miliar dolar Amerika Serikat. Ini dari sisi pendapatan dan laba sendiri apabila Anda melihat di akhir tahun 2020 di sini untuk kuartal 4 2020 saja labanya sudah berada di 79,4 miliar dolar begitu ya, dan untuk pendapatannya sendiri secara keseluruhan berada di 221,08 miliar dolar Amerika Serikat. Biaya operasionalnya sendiri juga di sini dikatakan bisa cukup rata begitu, tidak sampai menyentuh triple digit karena tentunya banyak investor dan juga analis yang mengatakan biaya operasional dari perusahaan teknologi relatif tinggi begitu ya, tapi untuk Alibaba sendiri di sini dikatakan relatif dapat ditahan begitu di kisaran 30 hingga 50 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga kalau kita melihat dari laporan pendapatan dan juga laba di tahun 2020 dan dikurangi begitu dengan nilai daripada 2,8 miliar dolar Amerika Serikat ini yang menjadi denda daripada Alibaba, tentunya hal ini tidak menggoyang begitu ya laporan keuangan, tapi sepertinya akan menjadi sentimen negatif jangka pendek hingga Alibaba kembali menunjukkan kepada publik langkah apa yang akan dilakukan kemudian untuk menyelesaikan kasus perkara begitu ya, atau kasus perdebatan dengan pemerintahan China dan juga pemimpinnya yaitu Xi Jinping. Jadi bandelnya Jack Ma yang terus dipersulit dari China, apakah akan menekan keuangan daripada Alibaba sendiri? Tentunya dari data-data keuangan sepertinya ini akan menjadi satu pelajaran saja begitu ya, karena tidak menggoyang kondisi keuangan daripada Alibaba Group sendiri.